yang paling baik di antara kalian itu adalah majelis yang mempelajari kitabullah Al-Quranul Karim dan mengajarkannya. Mari kita awali dengan membersihkan kalbu kita, beristighfar, mengaku salah kepada Allah. Karena kita adalah kantongnya dosa sebagai manusia. Mari kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. اللهم ربنا اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن تلاوة حفظا فهما وعملا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انصر لإخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين برحمتك يا ذو الجلال والإكرام يا جبار يا جبار يا ذو الجلال والإكرام. اللهم يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل doanya ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita membuka surat Al-Baqarah ayat yang ke 61. Surat Al-Baqarah ayat ke-61. Di sini tidak ada Quran terjemahannya, nanti insya Allah kita carikan. Jadi kita buka nanti Quran dengan terjemahannya. Ayat yang ke-61. Surat Al-Baqarah. Sampai kita membahasnya pada ayat yang ke 62 ya. Baik, mari kita bersama-sama membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير
اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Yang kedua, ya. Nih. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-61, itu gambaran dari penyakit orang-orang terjajah, bangsa terjajah. Penyakit dari bangsa terjajah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka Bani Israel itu adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Dan ayat ini tidak pernah pensiun karena ini pelajaran untuk kita, karena bisa jadi kita juga bagian dari Bani Israel. Kecipratan DNA dari Bani Israel, karena 124.000 menyebar kemana-mana. Dan ini kalau tidak ditadaburi, ini menjadi liwat, karena yang sering diajarkan kepada kita itu, pokoknya Quran ini untuk orang Islam, Taurat Injil untuk Bani Israel. Jadi begitu. Karena ini Bani Israel, dah lewat, ini cuma dongeng, tidak menjadi petunjuk bagi kita. Padahal di dalam surat surat Al-Baqarah nanti dijelaskan juga tentang uaknya Bani Israel atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu dijelaskan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa di antara keturunan Nabi Ibrahim itu ada yang jadi pemimpin dan ada yang jadi lawannya pemimpin, yaitu jadi budak. Orang yang zalim nanti akan dipermalukan. Nah, itu nanti kita sampai kepada pesan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau minta durriyahnya itu nanti ada yang menjadi pemimpin imamah. Maka ini adalah keturunannya dari Nabi Ibrahim juga, karena Bani Israel itu adalah keturunannya Nabi Yakub alaihissalam, cucunya dari Nabi Ibrahim dan cicit-cicitnya keturunannya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka ini sudah diselamatkan oleh Allah, Bani Israel ini, dari kepungannya Fir'aun dan Fir'aun tenggelam, lalu kemudian mereka ini selamat. Nah, ini dialog ayat yang ke-61 itu terjadi ketika mereka dihukum Allah. Nanti hukumannya itu dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-21 dan seterusnya. Kenapa begitu mereka dihukum? Karena mereka ketika menyeberangi laut, setelah mereka itu menyeberangi laut,
Dan mereka itu melihat patung anak sapi, mereka bilang, tuh ada kaum yang kaya dengan adanya patung anak sapi. Lalu itu sebelum adanya Samiri itu. Lalu kemudian mereka minta kepada Nabi Musa seperti itu. Dan mereka langsung ditugaskan untuk membebaskan Palestina. Itu pada surat Al-Maidah ayat yang ke-20 itu. Baitul Maqdis. Tapi mereka kemudian tidak mau karena mereka takut. Jadi memang penyakit bangsa kaum terjajah itu minder. Ketemu orang, bahkan ketemu penjajahnya juga minder. Kita sebagian dari bangsa kita, ketemu sama orang Belanda minder kadang-kadang. Padahal mereka penjajah kita. Ketemu sama orang Inggris minder, Portugis minder. Ketemu sama Jepang minder. Itu namanya penyakit bangsa terjajah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak taat terhadap perintah Allah untuk membebaskan Palestina, maka mereka dihukum di padang Tih selama 40 tahun. Padang kebingungan. Nah, pada saat itu mereka tidak bisa masuk ke Palestina 40 tahun itu sampai Nabi Musa alaihissalam wafat. Lalu mereka diberikan makan oleh Allah di padang pasir yang kering itu dengan manna wassalwa, makanan yang berkelas dari langit langsung, makanan dari langit, manna wassalwa. Tapi ini sebuah pembelajaran yang kita lihat kepada generasi orang-orang yang terjajah itu, mereka nanti tidak tahu terima kasih. Nah, ini ayatnya nih yang tidak tahu terima kasih. Ketika mereka diberi hidangan langit, kemudian mereka sudah dihukum, dalam keadaan dihukum tuh di padang Tih, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masih diberikan keringanan dengan diberi payung dengan awan, lalu dikasih makanan dari langit yang mulia, itu manna wassalwa. Nah, mereka itu bosan dan mereka minta makanan orang biasa begitu. Jadi salah satu penyakit bangsa terjajah itu tidak mengerti kelas, tidak mengerti kelas. Maka salah satu pelatihan kepada pemuda-pemuda masjid yang sedang kita latih, yaitu dari gerakan pelajar dan mahasiswa yang kita latih yang masuk ke masjid itu, mereka belajar makan bersama kaum du'afa. Tuh di belakang tuh, diceger dan sebagainya. Kita bawa tuh anak-anak IPB, anak-anak UI, anak-anak ITB untuk makan bersama masyarakat kelas bawah di pinggir kali itu. Duduk di rumah mereka, kemudian mereka duduk bersama makan satu nampan dengan ibu-ibu yang kena rentenir, keluarga itu yang kemudian alhamdulillah terbebas dengan gerakan federasi masjid yang kita lakukan. Jadi bebas mereka itu. Sementara kita sekarang ini sedang sibuk dengan fatwa-fatwa judi online dan pinjaman online yang tinggal fatwanya saja. Masyarakat tidak tahu bagaimana solusinya. Begitu. Nah, saya keliling nih berapa pekan ini ke Jawa Timur, ke Jawa Barat gitu, untuk melihat masalah ini. Pas di tempat rencana kita mau melakukan peternakan domba, sapi untuk rakyat itu di daerah keluar tol Cilenyi itu ada lahan di situ. Dan disiapkan udah lama kandang itu tidak. Tiba-tiba beberapa hari yang lalu ketika kita di sana malam-malam kok kelihatan kok bau seperti bangkai karena udah lama nggak didatangi. Kirain bangkai kucing, ternyata bangkai dari anak muda yang gantung diri, udah putus tuh kepalanya, saking lamanya itu. Jadi kepalanya masih di atas, kakinya masih di bawah, rupanya jeratan kemiskinan. Nah, ini ayat ini menjelaskan tentang bagaimana kalau kita tidak berbuat sesuai dengan ayat Allah, maka kita akan mendapatkan maskanah kemiskinan dan kehinaan. Maka anak-anak muda ini yang kita latih itu mereka harus belajar tentang kesusahan rakyat. Mereka makan. Jadi ketika anak-anak dari UI kita bawa kemari, kemudian makan itu, ini apa katanya?
Kita ajak makan mereka, yaitu jengkol goreng sama teri. Seumur-umur mereka baru kenal jengkol hari ini. Ini apa nih? Ini jengkol. Ini makanan mahal, saya bilang. Makan bersama. Tapi setelah itu, kita harus melatih anak-anak muda itu makan di table manner yang bagus. Kita bawa ke hotel bintang 5. Kita bawa makan, duduk. Nanti yang ada waitersnya yang ngejagain kita itu, yang satu orang bisa harganya 1 jutaan. Untuk apa? Supaya anak-anak muda ini mereka mengenal dunia itu dari bawah sampai ke atas. Ini ayat yang sedang kita baca ini, Bani Israel yang tidak mengenal kelas, diajarin kelas yang bagus oleh Allah Subhanahu wa taala, minta cara makan orang duafa, orang budak. Sudah dikasih manna dan salwa, apa yang mereka katakan? Wa idza qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Apa yang dikatakan kaum ini? Musa, kami bosan, kami nggak suka dengan makanan ini. Begitu. Mereka tidak tahu terima kasih. Jadi bangsa, kalau masjid atau musola Al-Ikhlas ini mau memberdayakan gerakan pemberdayaan UMKM, terutama yang ultra mikro, itu kita harus memang menyaringnya dulu. Kalau tidak, kita nanti dana kita habis dan mereka cuma minta bantuan ketika punya hutang. Setelah itu mereka nggak ngaji lagi. Setelah itu mereka udah pergi dari masjid atau musola. Gerakan yang kita lakukan adalah jangan sampai terjadi perulangan ini. Dikasih bantuan ngemplang habis itu. Nah, itu yang kita lakukan karena pelajaran ayat ini. Mereka mengatakan kami tidak bisa makan makanan yang satu saja jenisnya. Satu gimana? Itu makanan dari langit ke mana salwa itu. Itu berkelas, sangat berkelas. Tapi orang-orang yang tidak mau belajar seperti itu, mereka tidak mengerti tentang kelas manners itu. Kelas ya, berkelas gitu. Maka kita akan mendidik anak-anak muda supaya aktivis musola dan aktivis masjid itu ngerti cara makan bersama kaum duafa, ngerti juga cara makan berkelas. Tapi jangan sampai anak muda itu niru-niru makanan berkelas sehingga mereka keblinger. Contohnya mereka kemudian tidak tahu bahwa yang disajikan itu wine. Jadi bagaimana caranya kalau dikasih wine, anggur, mereka menolaknya. Jangan sampai keren-kerenan. Seperti aktivis muda dari gerakan-gerakan anak muda Islam, setelah jadi pejabat minum anggurnya yang seharga 14 juta satu botolnya. Itu kan gak lucu. Nah ini ini masalahnya karena orang kaya baru karena mental bangsa terjajah. Nah ini mereka mengatakan minta kepada kami, minta kepada Rabbmu. Ini bahayanya. Orang sudah ditolong Allah, kalau bilang Allah itu Rabbmu, itu. Nanti ketika disuruh untuk berjuang sebelum kejadian ini untuk pergi ke Palestina, mereka mengatakan idhab anta wa rabbuka, gitu. Bukan Rabbuna. Pergi engkau bersama Tuhanmu, berjuangkan pengajaran Tuhan ini begitu. Berjuang, kami pengamat saja. Tapi kalau ada apa-apa minta perlindungan Allah. Nah, kaum ini adalah kaum terjajah. Nanti di dalam surat Al-A'raf, di dalam surat Al-A'raf, nanti kaum ini pernah diajarkan oleh Fir'aun. Mereka itu melakukan sekularisasi. Kalau ada masalah, Fir'aun itu ngajak kiai-kiai, ulama-ulama, ustadz-ustadz untuk orang agamawan untuk doa istighosah. Itu nanti direkam di dalam surat Al-A'raf. Tetapi mintanya juga itu minta supaya tolong kami, Musa tolong doakan supaya musibah ini dicabut, tolong minta pada Tuhanmu. Mereka mengatakan Rabbaka bima ahida indak, gitu. Mereka mengatakan begitu. Mereka tidak merasa bahwa yang melindungi mereka itu Allah Subhanahu wa taala Rabb. Makanya kita diminta kalau benar-benar mengaku muslim, baca Fatihahnya dengan benar. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabb itu artinya yang menciptakan, yang menjaga eksistensi, yang memberi rezeki, menjaga sel-sel saraf dan sebagainya. Itu namanya tauhid rububiyatullah. Takutnya nanti menjadi bangsa
yang tidak tahu terima kasih. Lalu mereka minta diturunkan kepada mereka itu makanan-makanan dari bumi, min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Tolong minta sayur mayur, lalaban, minta timun. Fumiha itu ada artinya bawang putih. Ada juga menyebutnya itu gandum. Jadi tolong sediakan roti apa gitu, lalaban, sayur-sayur, timun, kacang adas. Padahal sedang disajikan oleh Allah makanan dari langit. Bukannya tidak boleh makan begitu, tapi ini penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesempatan manners, cara makan yang bagus, mereka kembali kemudian minta makanan-makanan orang biasa. Padahal sedang dalam hidangan langit. Itu masalahnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka tidak mau naik kelas, maka nanti dihina oleh Allah. Itu. Maka ketika mereka minta seperti itu, berkatalah Nabi Musa alaihissalam, atastabdiluna alladhi huwa adana billadhi huwa khair. Mengapa kalian ini pada saat dikasih kualitas yang bagus dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan, dijaga, padahal kalian dihukum. Nah, ini yang lupa tuh. Penjelasan tersirat. Kan ini sedang dihukum ini di padang tih. Kalian ini sudah dihukum, sudah salah, tidak tahu terima kasih, nggak sadar-sadar, kemudian meminta yang lebih rendah daripada yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah tanda kaum yang tidak tahu terima kasih. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ihbitu misra, kata Nabi Musa alaihissalam, kalau begitu turun aja derajatnya gitu. Ihbitu itu turun. Nanti disampaikan juga kepada Nabi Adam alaihissalam untuk turun lagi, turun kepada tempat yang memang tugasnya Nabi Adam alaihissalam, yaitu turun ke muka bumi. Menggunakan kata ihbitu misra. Ada yang menyebutnya itu misron dalam artian umum itu artinya kota. Ada yang menyebutnya kembali lagi ke Mesir, kalian sudah dievakuasi, diselamatkan dari perbudakan. Kalian masih berperilaku seperti kalian masih mentalnya mental budak dulu. Tidak bisa kemudian naik kelas ketika diajarkan oleh Allah menjadi kaum pemenang. Maka perkataan minta pada Tuhanmu itu menjadi stressing di dalam ayat ini. Fad'u lana rabbaka. Minta untuk kami, minta pada Rabbmu. Dia tidak mau mengakui terhadap kekuasaan, kekuatan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ihbitu misram fa inna lakum ma sa'altum. Nanti kalian tuh dalam posisi seperti yang kalian minta itu, padahal sudah dievakuasi dari penjajahan Fir'aun. Sudah dievakuasi. Maka kaum yang seperti ini memang tidak bisa bangkit. Nanti disebutkan di dalam, nanti kalau kita sudah sampai pada ayat yang 122 surat Al-Baqarah, bahwa di antara keturunannya Nabi Ibrahim itu ada yang nggak bisa jadi pemimpin karena mentalnya mental budak. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa dhuribat alaihimudz dzillah wal maskanah. Maka karena mereka itu tidak mau naik kelas, maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia itu tinggi sekali. Di Asia sudah hebat itu kemiskinan Indonesia itu. Apalagi kalau menggunakan standarisasi yang lebih tinggi tentang pendapatan per kapita. Sebentar lagi kita akan kurban. Saya diminta khutbah, minta doa dari hadirin semuanya. Saya diminta khutbah di Kementerian Pertanian untuk bicara tentang bagaimana kurban ini kaitannya dengan peternakan Indonesia, di mana peternakan kita ini sangat lemah sehingga indeks per kapita orang makan daging di Indonesia itu rata-rata adalah hampir 2 kilo per tahun per orang. Sementara di negeri seperti Brazil, Argentina yang kecil-kecil di negaranya itu
mereka sudah 40 kg, 60 kg. Ini bukan sekedar masalah budaya kuliner, tapi kemiskinan. Maka kalau orang itu tidak mau mengikuti ajaran Allah secara lengkap, nanti dikasih kemiskinan. Tapi kalau orang itu mau mengikuti aturan Allah secara lengkap, nanti dikasih kekayaan. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah harus diikuti dengan wa fil akhirati hasanah. Tapi kalau Rabbana atina fid dunya hasanah saja, nanti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201 itu nanti dia tidak dapat kemuliaan. Maka anak muda kita yang sekarang ini kalau diajak berbicara tentang kerja keras, etos kerja itu maunya cepat kaya. Karena gagal kita itu mendidik mereka dengan Quran. Etos kerjanya rendah, pengen cepat kaya, nggak mau kerja keras dan sebagainya, itu karena mereka teriming-imingi pada dunia tapi mereka miskin. Maka ancaman Allah kalau tidak mau mengikuti aturan Allah, mannersnya, pola-pola hidup dari aturan khalifah para pemimpin, nanti drop menjadi kaum yang maskana itu miskin. Dan mereka itu mendapatkan azillah. Apa azillah itu? Kehinaan. Maka nanti kaum yang seperti ini dikuasai oleh orang Islam yang sebenarnya, yang mendapatkan janji Allah di dalam surat An-Nur ayat ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati. Allah menjanjikan kepada Allah orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan kekuasaan. Di dalam surat An-Nur itu sebagai mercusuar. Dan mereka nanti diikuti aturannya dalam kekuatannya di dalam perundang-undangan. Itu surat An-Nur ayat yang ke-55. Tapi kalau tidak, kita di perundang-undangan kalah. Contohnya ketika kita bicara undang-undang RUU tentang PKS yang berubah menjadi TPKS. Ya. Ketika kemudian kita hendak menyelamatkan kaum yang supaya kalau ada yang berzina, ada yang bermaksiat, kita bisa mencegahnya. Karena kalau tidak, bencana itu bisa menimpa kita. Orang-orang yang kemudian dijauhkan dari kitab Allah itu cirinya, kalau kemudian ada ancaman azab, dia menganggap remeh dan mengatakan itu bukan bencana. Jadi kalau kemudian zina dan riba terang-terangan itu, nanti ada azab, qad ahallu azab Allah. Dan orang ketika kena bencana lalu mengatakan, bukan bencana, bukan azab, itu cuma bencana. Bogor ini nggak pernah kena gempa, tapi beberapa waktu lalu udah kena gempa. Orang-orang yang sombong terhadap kitabullah mengatakan itu bukan azab, itu bencana. Pergeseran lempeng dan sebagainya. Pertanyaannya ketika dikejar para ilmuwan ini yang kemudian sombong terhadap kitabullah, ketika dikejar, kenapa bergesernya lempeng pada jam segitu dan kemudian epicentrumnya di sana? Nggak bisa jawab. Kenapa? Nggak bisa jawab. Kenapa terjadi sekian detik pada detik kesekian dan derajat kesekian posisi dari itu, nggak bisa jawab lagi. Nah ini adalah kesombongan yang ada seperti Bani Israel ini. Mereka tidak percaya kepada aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemiskinan dan adillah, salah satunya mereka dipaksa membayar pajak. Kharaj di dalam tafsir itu juga kemudian membayar yang namanya mereka itu harus membayar yang lebih dari zakat. Itu. Mereka membayar kharaj, membayar pajak, dan juga membayar yang lebih dari zakat. Jadi akhirnya kaum yang begini nanti akan dikuasai orang yang memain-mainkan pajak. Itu terjadi di Indonesia. Saya kemarin datang ke Pamekasan untuk melihat ke tempat petani tembakau yang mereka itu kemudian mendapatkan kesejahteraan, tapi terjadi tarik menarik antara cukai dengan bisnis mereka yang kemudian menaikkan kesejahteraan petani tembakau yang sebelumnya itu dikuasai oleh pengusaha-pengusaha yang masuk 10 besar orang kaya Indonesia itu. Saya turun ke Pamekasan 2 pekan kemarin, saya keliling di sana. Gitu.
Dan ternyata mereka terbebani oleh pajak-pajak yang selama ini tidak turun lagi kepada mereka. Kita cuma mendengar bahwa pajak yang diterima dari rakyat dicuri, terus kita cuma diem aja, cuma sedih aja bawaannya. Nah, ini di dalam ayat ini, kaum yang tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala dan mengindahkan ajaran-ajarannya bakal dikenakan pajak kharaj dan mereka sendiri terhina. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabi bi ghairil haqq. Itu karena mereka ingkar pada Allah. Nah, ketika ada ayat kafir, oh bukan saya, karena saya masih baca syahadat. Tapi perilaku kita kadang-kadang meniru orang-orang Bani Israel ini. Yaitu ketika kemudian Allah memberikan aturan, kita tidak mengikutinya. Itu bisa terancam. Maka di antara orang yang mengaku beriman itu harus imannya yang benar. Surat Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir itu, mereka itu ada yang tidak benar imannya. Padahal KTP-nya ingin diakui orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Maka sesungguhnya orang-orang yang beriman, kalau dengan benar, Yahudi itu beriman lalu dia pindah dari keyahudiannya, Nasrani itu beriman pindah dari kenasraniannya, Sabi'in itu beriman pindah dari kesabi'inannya, agama Sabi'in. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka mereka akan selamat. Karena ideologi di dalam hidup itu, di dalam surat Al-Hajj itu ada 6. Ideologi Islam, ideologi Yahudi, Nasrani, Sabi'in, Majusi, dan musyrik. Nah, ini yang mereka ngaku-ngaku dekat-dekat dengan Allah tidak diterima oleh Allah kecuali totalitas imannya. Karena Yahudi mengaku Tuhannya Allah juga. Nasrani ngaku Tuhannya Allah juga. Sabi'in juga begitu. Sabi'in itu orangnya sholat tapi percaya ramalan-ramalan. Ramalan bintang, horoskop itu namanya Sabi'in. Maka hendaknya kita mengubah cara berpikir kita. Semoga kita mendapatkan husnul khotimah dengan kondisi Islam yang lengkap. Bukan kondisi Islam yang meniru-niru dari orang di luar Islam. Saya ngajak kepada kawan-kawan juga, baik yang di kampus, di lembaga informal, kayak kita membuat sekolah pemimpin peradaban kemarin di Pamekasan dan di beberapa tempat itu untuk kembali menjadikan Al-Quran itu sebagai fondasi sebelum menggunakan ahlul kitab. Apa ahlul kitab itu? Ada kitab-kitab yang ditulis, mereka menulis tentang ekonomi, tentang politik, tentang hukum, tentang sosial budaya. Itu namanya ahlul kitab yang mereka menggunakan landasan-landasan ideologi tertentu. Seperti mereka menggunakannya dari Taurat, dari Injil tanpa mereka sadari. Nah, ada orang ketika mereka menulis tulisan-tulisan ilmiahnya itu dengan ahlul kitab, tetapi mereka tidak menggunakan referensi Al-Quran di dalam literasi utamanya. Ini masalah yang ada di bangsa Indonesia ini. Malu menggunakan Al-Quran sebagai literasi utama untuk membedah berbagai permasalahan. Maka ketika kemudian terjebak dalam kondisi tidak baik-baik saja, seakan-akan tidak menemukan solusi. Baik itu masalah ekonomi, hutang negara, kemudian masalah pinjaman rentenir, pinjaman riba, online, dan sebagainya. Seakan-akan no hope, nggak ada harapan. Padahal di Quran lengkap. Gitu. Itu karena kesombongan ideologi, kesombongan akademik, dan kesombongan intelektual yang ada. Moga-moga kita selamat dibimbing Allah dari penyakit bangsa terjajah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada tambahan, sharing, masukan, analisa, kritisi dan sebagainya dari hadirin yang
dimuliakan Allah, para senior. Silakan. Wallahu a'lam. Prof, ada tambahan, Prof? Tadi saya menggarisbawahi kemiskinan. Prof bisa sharingnya direkam untuk inspirasi, bentar. Ya. Gimana nih? Dipegang nggak apa-apa. Ya. Saya tertarik dengan informasi yang terkait masalah kemiskinan di Indonesia ya. Di satu sisi kalau kita perhatikan agama Islam ini kan agama yang betul-betul komprehensif gitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat dari aspek sholat ya, itu kan mengandung satu aspek kedisiplinan gitu ya. Yeah. Nah harusnya kalau memang itu dilakukan secara serius itu akan berimplikasi terhadap usaha begitu ya, keseriusan dan seterusnya. Nah di sisi lain kita nih tadi seperti dikatakan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia cukup tinggi begitu ya. Nah ini sepertinya seakan-akan ada bukan kontradiksi ya, harusnya kan konsekuensi logisnya kan kalau orang yang disiplin ya, penuh semangat, harusnya kan semangat bekerja begitu ya. Kemudian ya pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan atau kemiskinan tersebut itu. Ini sepertinya ada semacam apa ya, kontradiksi begitu, katakan seperti itu. Nah kira-kira dilihat dari sisi apanya yang kira-kira yang kurang terhadap umat Islam ini, harusnya ya tadi harusnya kalau orang yang disiplin kemudian mempengaruhi pada etos kerjanya, harusnya kan produktif begitu. Dan kalau sudah produktif itu mungkin akan secara tidak langsung akan mengurangi kemiskinan seperti itu. Nah gimana kira-kira ini? Lihat dari apa ya, apakah masih apa yang perlu dibenahi begitu dari sisi apa ya, agamanya begitu. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Terima kasih. Saya menangkap poinnya. Terima kasih sharing. Ada yang lain, Bapak-bapak? Untuk kita diskusikan. Ini menarik ini. Kenapa katanya Quran itu lengkap, kok orang Islamnya miskin-miskin, kira-kira begitu? Oh begitu. Nah, silakan. Bapak mau sharing, Pak? Datang. Ya. Ini sudah sepertinya sudah mau menyerah orang-orang Islam. Kenapa? Karena menurut data di BPS itu 1 orang terkaya, 1% orang terkaya di Indonesia itu menguasai lebih dari 50% kekayaan di Indonesia, menguasai sumber daya. 1% orang menguasai 50%. Ini real, ini data dari BPS. Jadi mestinya perenungan ini memang seperti yang tadi disampaikan oleh profesor kita, itu mestinya kita tuh merenung, ngaji apa ya gitu. Indeks gininya sudah 0,384. Ya gini rasio. Itu artinya ketimpangan sosialnya tinggi kan? Ketimpangan sosialnya tinggi. Kemana aja nih aktivis masjid ini? Kok tidak menemukan solusi? Akhirnya masjidnya daripada pusing-pusing Pak, nyari yang haram udah susah, apalagi yang halal, ngajinya yang canda-canda aja lah, pusing udah. Gak usah dalam-dalam, lebih parah lagi jadinya. Gitu. Apalagi anak muda kita juga sudah kena brain rot. Brain rot itu otak kognisinya rusak karena kebiasaan ngeliat handphone, ngeliat TikTok, ngeliat apa itu cepet-cepet gitu. Belum selesai temanya dibahas, pindah lagi. Gini-gini kerjaannya tiap hari. Termasuk beberapa orang tua juga. Gini-gini kerjaannya. Jadi kalau diajak ngaji, diajak tadabbur, diajak diskusi, bedah buku itu udah gak kuat. Karena anak muda kita sudah biasa membahas dengan terlalu cepat. Belum selesai temanya dibahas, pindah lagi ke tema yang lain.
Itu namanya brain rot, pembusukan otak. Itu kenapa negara kemudian merencanakan membuat undang-undang pembatasan penggunaan handphone pada generasi muda kita. Nggak kuat mikir, indeks gini, kesenjangan sudah sedemikian jauhnya ini, nggak kuat mikir. Gitu. Ini pertanyaan. Selain pertanyaan tadi, sudah coba ada yang udah kerja keras, kesana kemari, bikin usahanya, tokonya sudah buka, bukan cuma 24 jam, udah 36 jam. Yang bisa mengalahkan Marit itu kan, saya sedang menggalang ini dengan kawan-kawan Madura ini, yaitu toko Madura itu, yang etos kerjanya itu tidak ada tidurnya, Prof. Tokonya buka gitu 24 jam gitu. Bahkan lebih dari itu kata orang. Jaga, nggak ada yang bisa melakukan itu. Tapi kenapa kok mainannya dari 62 juta gitu. Pengusaha UMKM itu, kita itu 96,2% itu ada di sektor mikro dan ultra mikro yang omsetnya di bawah 300 juta. Itu real, itu data itu. Udahlah capek, sebentar lagi tinggal masuk alam kubur, kan nggak bisa berpikir begitu. Kita tidak boleh pensiun untuk urusan jihad. Itu nanti diterangkan di dalam surat 9 ayat 41. Infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihadlah kalian, berjuanglah kalian dalam keadaan muda atau tua, ringan atau sulit. Jadi nggak ada perjuangan tuh jadi pensiun gitu. Kita tinggal wirid menjemput azab pintu kuburan. Nggak ada pensiun itu. Nanti dijelaskan dalam surat At-Taubah. Sehingga sahabat itu yang sudah sepuh pegang tongkat pedang mau berjihad. Kata anaknya, mau kemana ayah? Nah ini saya mau berjihad. Ayah kan sudah sepuh. Kalian itu termasuk hifafan, aku yang fikolan. Padahal udah sepuh. Nah, jadi pemahaman paradigma semacam ini merasuk kepada umat Islam. Aduh, sudahlah, itu yang muda-muda aja. Nggak ada begitu di dalam Islam itu. Ini pertanyaan senior kita ini penting. Jadi semangat untuk memikirkan perubahan itu penting. Karena ada sebagian orang yang sudah putus asa, ya sudahlah, tinggal masuk alam kubur. Itu menular juga akhirnya ke anak muda. Nggak memikirkan indeks ini yang sudah segede ini, timpang ini, maksudnya indeks rasio gini ini timpang kan? Orang kaya dan orang miskin di Indonesia timpang banget. Karena tadi. Nah, jadi pertanyaan, big questionnya itu kenapa begitu? Jangan sampai aktivis masjid, jamaah masjid, jamaah musola itu brand root. Ya udahlah, bukan urusan kita. Apalagi kayak pelajaran Belanda itu. Jangan bahas ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya di masjid. Itu pelajaran Belanda. Ada standarnya, Pak. Ada undang-undangnya. Itu pelajaran penjajah itu. Akhirnya kita bahas agamanya ya ringan-ringan. Gitu. Oke, ini saya kira menarik. Jadi, mengapa ya terjadi seperti ini? Yaitu tadi, kenapa terjadi bi'annahum pada ayat ini, waduribat alaihimudz dzillatu wal maskanah. Mereka kaum yang kemudian tidak mengikuti aturan Allah itu nanti akan hina dan mereka itu akan dimiskinkan. Hina dan dimiskinkan. Mengukurnya jangan mengukur dengan usia manusia, tapi usia peradaban. Peradaban Islam kalau dilakukan itu sampai 800 tahun. Peradaban yang baru-baru tentang kapitalisme, komunisme udah ambruk nggak nyampe 100 tahun. Kita itu 800 tahun lebih. Orang kalau pulang dari Baitul Mal itu pulangnya bawa emas. Nah ini ditutup-tutupi. Kalau kita sudah sampai nanti pada chapter 8, itu baru tahu tuh, oh Islam tuh begitu ya. Pulang ke rumah tuh bawa emas. Jadi untuk berbagi tentang cadangan devisa itu. Itu real itu Pak. Tapi kita dibohongi bahwa Islam itu susah dan sebagainya. Dan dipersulit lagi karena orang Islam diajak seperti Bani Israel ini mengajak kelompok yang lain untuk
menjadi rendah dan miskin. Apa contohnya? Nanti di dalam surat 8 ayat ke-73 disampaikan, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Sesungguhnya orang yang ingkar kepada Allah itu bikin kartel, oligarki, menggunakan perlindungan militer, persis seperti Fir'aun itu, kerjasama antara kekuasaan oligarki yang besar, Korun, dengan militer Haman. Jadi saya sedih juga ketika ada perkantoran itu yang kemudian bapak-bapak pasti tahu, itu menjadikan tentara kita itu dihina-hina gitu, disuruh-suruh, kau ke sana, yang sebentar lagi mau jenderal gitu, kolonel disuruh-suruh begitu, suruh jagain gitu sama pengusaha-pengusaha ini, jadi centengnya. Sama seperti ketika zaman centengnya Belanda itu, perwira tinggi kita itu. Sedih saya melihatnya. Maka kenapa kita begitu? Padahal perwira tinggi juga itu Muslim, tapi disuruh-suruh jadi centeng untuk kemudian melindungi oligarki yang mengambil kekayaan alam kita. Kenapa begitu? Karena terjadi pelanggaran terhadap ayat, yaitu surat Al-Anfal ayat 73. Orang kafir tuh pakai segala kekuatan untuk melindungi, sementara kalau kalian tidak melakukan hal yang setara dengan itu atas perintah Allah, kalian memang akan mencari perkara, kalian mendapat fitnah dan bencana besar. Shadaqallah. Maka tempoh hari ketika pendiri Majelis Ulama Indonesia, Ormas Islam pendiri Majelis Ulama Indonesia, termasuk Al-Ittihadiyah, saya ketua umumnya. 10 ormas pendiri itu melakukan deklarasi piagam ukhuwah namanya. Kita membacakan nasihat kepada pemerintah. 10 ormas pendiri Majelis Ulama Indonesia tahun 1975. Nah itu salah satunya adalah menegur karena pemerintah melakukan pembiaran terhadap segelintir orang terkaya di Indonesia seperti angka ini, untuk kemudian mengeksploitasi sumber daya alam ini dengan tidak adil. Itu ada poin nomor 4 tuh kita sampaikan. Saya menyampaikan juga yang poin 10 itu tentang Palestina. Nanti saya kirim Instagramnya. Jadi kita harus berani menegur, mengingatkan pemerintah. Karena pemerintahnya juga Muslim. Begitu, presidennya juga mengaku Muslim. Harus kita ingatkan, ini terjadi pelanggaran pada ayat Allah karena umat Islam tidak diberikan kekuatan untuk bersekutu lakukan itu. Itu surat 8 ayat 73. Kita sampaikan kepada pemerintah. Nah, contohnya begini. Ada orang yang dapat pekerjaan membuat city town, klaster yang besar gitu. Ada pekerjaan itu. Maka kemudian dia tidak bisa mengerjakan itu sehingga wan prestasi. Bapak-bapak tahu kenapa? Karena sama kartel itu digunting. Untuk dapatkan hebel, digunting dia. Hebel, apa itu batu bata yang rata itu? Untuk mendapatkan besi baja ringan, digunting dia oleh kartel itu. Sehingga dia tidak bisa membangun dan kemudian selesai. Jadi ini bukan masalah etos kerja, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Kita sudah bisa kerja lebih dari 24 jam kira-kira, bangsa kita ini. Saking kuatnya, saking dermawannya dia bantu. Tapi kalau kemudian dikangkangi oleh kartel yang menggunting-gunting orang yang mau maju, ya nggak bisa. Nah, kenapa umat Islam sampai begini? Karena menjauhi kitabullah. Nanti di dalam surat 8 dikasih tahu caranya. Begitu caranya untuk menghadapi kartel yang begitu, yang berbahaya. Nanti di chapter 9 lebih tajam lagi. Tapi karena nggak tahu caranya, akhirnya kita yang digergaji, dijajah. Ini direkam ini, nggak apa-apa. Dan saya sampaikan ini di Majelis Ulama Indonesia. Karena kita sering ngaji kitab, tapi Qur'annya tidak dibongkar. Sehingga kemudian kita tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dari implementasi hadis itu kan sebenarnya penjelasan dari Al-Quran. Payungnya ini bongkar dulu supaya tahu tentang peta permasalahan dan rekonstruksi perbaikannya. Jadi masalahnya memang karena kita meninggalkan kitabullah. Jadi bukan masalah etos kerja, karena dikepung.
dan dilakukan pembiaran. Maka kita sekarang bergerak ke musola-musola dan masjid-masjid untuk membangkitkan pemahaman kitabullah ini. Bukan masalah propaganda, bukan masalah panas-panasin, apalagi sekedar ngomporin atau provokasi. Tidak, sadarkan umat. Oh, kita melanggar ya, sehingga begini terjadi ketimpangan. Maka ketika kita melihat dari 62 juta mikro dan ultra mikro kita, ada yang kecil tapi sedikit saja. Ya, yang di bawah omsetnya 300 juta itu rendah kan, terus kita bangga, kita menghidupi tukang-tukang gorengan, bangga, itu mah ultra mikro. Itu kita akan bangkitkan. Nah, sekarang yang kita lakukan itu adalah membangun kolaborasi mereka itu di bawah koperasi masjid dan musola. Karena nanti mereka kalau cuman sekedar dikasih bantuan, tidak didampingi masalah sertifikasi halalnya. Ini anak-anak muda ini sedang kita kasih sertifikat untuk pendamping halal. Kita akan latih nih, for free. Kita carikan biayanya. Juga nanti sertifikat untuk amil, itu 3 juta itu. Jadi amil masjid itu mesti punya sertifikat, Pak. Undang-undang las. Bukan cuma jagain mana sedekahnya. Nanti ditegur tuh. Karena ini legacy dari pemerintah. Nah, jadi usaha-usaha itu mestinya berkolaborasi. Usaha kecil, saya pernah pidato tahun 2017 di depan konferensi ekonomi umat. Yang pertama tahun 2017 di Hotel Said bulan Maret tanggal 23 tahun 2017. Saya katakan, koperasi model begini di Kementerian Koperasi yang merusak bangsa ini. Itu untuk ice breaking aja. Lalu mereka bertanya, kenapa masalahnya? Ya karena koperasi kemudian berubah dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 untuk menaungi korporasi rakyat dari hulu ke hilir. Karena berubah jadi sistem perbankan, jadi bank kecil simpan pinjam, yang ada juga pinjam nggak ada simpan. Jadi koperasi jadi alat-alat rentenir akhirnya, atau sekedar perpanjangan bank. Aslinya koperasi-koperasi itu memiliki hulu dan hilir, ada pabriknya, ada warehouse-nya. Saya bicara sama kawan-kawan, itu KUD dulu kan ada KUD, Koperasi Unit Desa. Itu kan ada gudangnya, pernah lihat gudangnya KUD kan? Itu ada gudang-gudangnya itu. Nganggur itu, berapa ratus ribu yang nganggur itu. Karena dibantu pemerintah. Per desa kan? Koperasi Unit Desa. Itu warehouse-nya, gudangnya itu kalau bikin hub, sebentar lagi kita akan lakukan itu, direnov, ada yang jadi lapangan bulu tangkis dan sebagainya. Kita bisa mengalahkan Jack Ma tahu? Yang membuat Alibaba itu. Dia bilang, saya mau jual tomat dari Cina, nanti orang di luar negeri sudah menerima tomat kita dalam waktu tidak lebih dari 15 menit. Orang bilang, gila lu Jack Ma, tahu kan Jack Ma? Yang bikin Alibaba. Dan ditiru-tiru akhirnya sama toko-toko online kita. Ditiru Jack Ma. Itu yang tidak lulus di sekolah, tapi kemudian masuk Harvard, ditolak juga, akhirnya ketika sukses jadi dosen luar biasa di Harvard, Jack Ma. Nah, itu. Dia menggunakan warehouse di dekat kita, gudang-gudang di dekat kita. Nah, ini ada di tetangga kita. Nah, kita sedang membuat koperasi masjid dan koperasi musola, di mana di bawahnya ada anak-anak perusahaan. Sehingga ketika kita bicara perbaikan ekonomi, yang melindungi mereka bukan hanya modal gurem. Saya bilang di Kementerian Koperasi waktu itu, dipisah kan, Kementerian Koperasi dan UMKM dipisah. Tahdus bin Imam berlindung dari sifat sombong kepada Allah, saya berpidato saat itu, jam 2 siang. Nah, akhirnya dipisah, karena kastanya koperasi jadi kasta rendah, kecil, nggak bisa besar. Gitu. Nah, bagaimana caranya menjawab ketika modal rakyat ini kecil-kecil bikin usaha? Dia harus ada payungnya, holdingnya, namanya koperasi. Yang kedua, dia harus ada baitul malnya. Jadi ketika collab, ketika ada learning cost mahal, baru belajar terus rugi, usaha-usaha kecil itu,
ada backupnya. Backupnya namanya sodakoh. Jurisprudensinya contohnya itu dari 8 asnaf. Sayang masjid dan musola ngumpulin uang sodakoh hanya dibagi-bagi kepada 2 asnaf. Fakir miskin, nggak pernah selesai itu. Bapaknya miskin, nanti anaknya minta kupon, miskin juga, cucunya miskin juga, kupon lagi. Ini mestinya pada 8 asnaf. Fakir miskin iya, tapi kemudian kepada jihad fisabilillah untuk membackup kalau ada usaha-usaha yang kolab. Jangan menggerus modal gurem. Nah, itu caranya nanti diajarkan di dalam Al-Quran. Kalau memang mau bangkit. Tetapi ketika kemudian kita dipecah belah dengan hanya berkata wirausaha, kita lawan untuk kata wirausaha. Karena kalau wirausaha nanti besar dikit aja langsung digunting sama kartel kayak kejadian tadi itu. Besar dikit digunting. Bagaimana caranya supaya kita tidak digunting? Berjamaah. Maka kita tidak tertarik pada wirausaha. Yang kita latih adalah kooperatif trainer. Jadi kalau membuat usaha itu ada yang melindungi temannya. Baik teman pebisnis yang memiliki kapasitas kemampuan memutar usaha. Nanti siang saya akan ketemu Prof. Din Samsudin. Saya makan siang di rumah beliau. Kita akan bicara karena ada MOU dengan perbankan syariah. Moga-moga ini nanti kita bisa gerakkan ke masjid dan musola supaya tidak ada lagi orang yang mengeluh karena miskin. Tapi seperti kata Profesor tadi, kita harus kerja keras dan ditambah dengan kolaborasi. Kerja kerasnya tidak cukup, digunting nanti. Gitu. Bagaimana kolaborasinya? Antar masjid, antar musola bikin MOU. Ada dana dari dana perbankan syariah pakai, ada dana-dana dari Baitul Mal pakai. Baru kita punya kekuatan. Kalau wirausaha digunting, maka saya tidak setuju dengan di Majelis Ulama Indonesia menekankan wirausaha. Jangan wirausaha. Karena selama ini kita dipecah belah. Usaha kecil-kecil terus dihadapkan dengan kartel yang uangnya tidak terbatas, tidak ada serinya, dan dilindungi oleh kekuatan. Ya, mati kita membunuh usaha-usaha wirausaha. Palingnya segitu-gitu tingginya, nggak sampai kemudian menengah, itu apalagi besar, nggak, kecil juga jarang. UMKM namanya Pak. Di bawah, paling banter di bawah 300 juta itu udah hebat, tapi itu payah menurut Islam. Seperti ini, dimiskinkan dan dihina. Bayar pajaknya gede, tapi tidak sejahtera. Ini dimiskinkan dan dihina. Buka ya, tafsir Ibnu Katsir. Apa artinya? Orang-orang suruh bayar pajak, tapi tidak sejahtera. Buka tafsir Ibnu Katsir. Nah, jadi kalau meninggalkan kitabullah benar-benar nista, Pak. Tapi kalau pakai kitabullah, kita tahu caranya bangkit. Budak-budak pembantu rumah tangga, jadi menguasai sumber daya. Nanti bicara setelah itu, jizyah dan ghanimah. Jadi orang-orang di sini ini menurut Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, orang itu lalu terkena jizyah. Bapak mendengar jizyah? Jizyah itu semacam bayaran untuk tinggal di situ atau visa dan sebagainya. Jadi mau tinggal di sini, gitu, mau berbisnis di sini, bayar, gitu. Kalau bahasa kasarnya itu jatah singa. Mau bisnis di sini, mau lapak di sini, bayar. Itu jizyah namanya. Nah, kita seringkali membahas tentang ekonomi Islam itu hanya sampai pada zakat. Jizyahnya nggak dibahas, kharajnya nggak dibahas. Padahal di sini ada kharaj dan jizyah. Kharaj menyebab kita, jizyah itu adalah kehebatan kita. Bayar, mau bisnis di sini, kan begitu, Pak? Bahkan kita itu kena model jizyahnya, kharajnya dengan bentuk yang lebih parah. Mau jadi PNS, bayar. Mau jadi tentara, bayar. Bapak pernah mendengar fenomena ini? Mau jadi tentara di tempat ini, bayar dulu. Mau masuk polisi, bayar. Sudah urusannya itu. Saya keliling di beberapa daerah itu, masuk Pak, saya bayar sini harus bayar Pak. Nanti kalau nggak lulus di Pantohir. Itu patut diduga itu terjadi dari dulu. Masuk PNS, ya kan? Itu namanya
apa dipajak, apa dipalak gitu. Nah, kaum yang seperti itu nanti akan menghadapi kondisi seperti itu. Ini ayatnya. Karena dia tidak bersatu dan tidak tahu mengenerate power. Makanya di sekolah-sekolah pemimpin peradaban ini nanti mereka belajar sociopreneur, cooperativepreneur, dan powerpreneur. Dari TK sampai perguruan tinggi yang sedang kita bangun di berbagai daerah. Kerjasama dengan laboratoriumnya masjid dan musola. Sehingga pengajian-pengajian di masjid itu ada langsung aplikasi lapangannya, laboratorium aplikasi. Jangan sampai ngajinya tidak ada aplikasinya. Rekaman dari bapak-bapak yang kemarin tuh Pak RT, Pak Bowo itu, ini sedang dipelajari orang, Pak. Moga-moga masukan pertanyaan dari profesor nanti menginspirasi terus orang se-Indonesia. Udah kesebar, disebar. Yang ada di sini tuh, yang di Al-Muslimun juga disebar, yang di Madura juga disebar, yang di berbagai titik. Jadi sekarang pola ngajinya, Prof, itu yang keren bukan ustadznya. Kalau dulu ustadznya yang keren, nggak pakai kalau sekarang. Yang keren itu pendengarnya. Ustadznya sedikit aja. Karena dalam hadis itu bisa jadi yang mendengarkan lebih paham daripada yang menyampaikan. Gitu. Maka kenapa saya minta sharing kemudian direkam? Karena suara bapak-bapak itu bisa menjadi amal jariah menyadarkan orang Indonesia betapa kita itu sedang ada masalah dan betapa kita tahu ada solusi. Jadi bicara di masjid dan musola jangan hanya bicara tentang ibadah, wirid dan sebagainya, tapi sampai kepada implementasi kitabullah. Sekiranya ini bisa saya sampaikan. Terima kasih atas sharing yang dahsyat. Semoga ini menjadi amal jariah dan gerakan kita terus bergerak ya, walaupun kita berpikir global tapi act locally. Musola kita perbaiki, masjid kita perbaiki, jamaah kita perbaiki, anak muda kita perbaiki. Mari kita akhiri dengan doa hamdalah, kafaratul majelis, dan doa penutup Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu yaqulul haqq wa sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.